pemandangan ke halte atau stasiun KAI Cikoko LRT Jabodebek. Roda TPM sudah hampir sampai ke stasiun integrasi maupun halte integrasi Transjakarta dengan dua moda lainnya. Ada moda KAI komuter, ada juga KAI LRT Jabodebek Cikoko. Kalau roda TPM amati memang di tahun 2024 Pemprov DKI Jakarta tidak banyak merevitalisasi jalur pedestrian. Barangkali hanya ada sekitar 3 ruas ya, di Jalan Hairon Sena Said, kemudian Jalan MT Haryono, dan ada juga kalau tidak salah di sekitar Jakarta Barat ya. Jadi relatif terbatas, dan ini agak perlu didorong lagi teman-teman dengan perubahan kepemimpinan di DKI Jakarta. Ada Pramdul Bapak Pramono Anung Rano Karno yang akan segera memimpin Jakarta di 5 tahun yang akan datang mulai bulan Februari 2025. Segera ya teman-teman, sebentar lagi. Kabarnya untuk pelantikannya akan dimulai atau dilakukan tanggal 8 Februari 2025 ya. Artinya tinggal menghitung hari ya teman-teman untuk pergantian secara resmi kepemimpinan di Jakarta dari Bapak PJ Gubernur selama 2 tahun lebih barangkali ya. Sekarang akan memasuki ke era baru di bawah Pramdul. Semoga saja revitalisasi jalur pedestrian semakin masif lagi. Rekornya di tahun 2019 tercapai di era Pak Anies Baswedan, di mana seluruh banyak jalan ya yang direvitalisasi, terutama jalur pedestriannya, dan merupakan standar baru di DKI Jakarta sehingga merubah wajah Jakarta relatif signifikan ya, baik di jalan-jalan protokol maupun di sekitar pemukiman, baik di sekitar Kebayoran Baru dan di 5 wilayah lainnya, ada Tebet gitu ya, termasuk juga di pelosok. Kalau udah TPM amati sampai ke Marunda dan Kamal tersentuh revitalisasi jalur pedestrian yang cukup baik. Selain menambahkan jalur hijaunya, ada penambahan bougainville dan tanaman lainnya ya, yang merupakan tanaman penghias atau profil rendah di samping tanaman existing yang merupakan jalur hijau. Kita masih berlanjut ke arah halte Transjakarta integrasi di sekitar Cawang Cikoko. Sayangnya ini masih ada kabel bergelantungan nih. Belum, tidak seluruhnya clear ya teman-teman. Mungkin bertahap. Sejauh ini sudah diusahakan melalui penertiban relokasi dari kabel atas menuju ke SJUT yang berada di bawah. Nah, ini akses menuju ke stasiun KAI komuter Cawang ya teman-teman, yang mengarah ke Tebet ya. Dari sekitar ini juga di depan ada Jaklingko. Bila mana teman-teman turun di halte stasiun Cawang mau menuju ke Tebet Eco Park, ada Jaklingko teman-teman. Selain berjalan kaki seperti roda TPM yang dilakukan satu seperti ini ya teman-teman, ada juga Jaklingko atau salah satu bagian dari Transjakarta yang menghubungkan wilayah-wilayah pemukiman ya, jalan-jalan kecil dengan fare-nya Rp0. Ini penampakannya teman-teman, bagian dari jalur pedestriannya ada box tanaman. Semakin baik ya Jakarta, roda TPM relatif dan mengapresiasi kondisi yang berlanjut pasca Pak Anies Baswedan selesai. Namun sayangnya memang tidak semasif di era sebelumnya ya. Nah, ini bagian yang menarik, ada amfiteaternya nih. Amfiteater di sekitar jalan akses menuju ke stasiun KAI komuter Cawang. Dan ini menjadi tempat yang sepertinya homey ya buat para ojol untuk beristirahat. Ada semacam stage atau amfiteater yang menghubungkan di Jalan MT Haryono, kemudian ada jalan yang mengarah ke Tebet. Nah, ini kondisinya teman-teman, di seberang dari stasiun KAI LRT Jabodebek Cikoko. Masih belum seluruhnya dibersihkan dari kabel udara. Kemungkinan ini secara bertahap. Kalau data TPM amati banyak
petugas sepertinya dari provider yang sedang mengidentifikasi kabelnya masing-masing. Masih cukup banyak kabel udara yang berada di sekitar ini belum dibersihkan, belum relokasi ke SJUT, sarana jaringan utilitas terpadu yang berada di bawah tanah. Ini mudah-mudahan bagian dari provider yang berusaha membenahi kabelnya masing-masing ya teman-teman. Nah ini teman-teman, box tanaman yang baru juga ditanami ya, menjelang ke halte Cikoko, Stasiun Cawang, halte Transjakarta, integrasi ya, 2 moda, 3 moda dengan Transjakarta yang dibangun di era Pak Anies Baswedan nih teman-teman. Jadi Pak Anies Baswedan cukup banyak mengintegrasikan moda yang berada di Jakarta, dan yang ini cukup besar nih teman-teman, yang halte atau Transjakarta integrasi ini cukup panjang, menghubungkan MT Haryono sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian juga ke arah stasiun KAI Cawang. Nah ini perawatannya harus diperhatikan lagi ya, banyak bagian yang terlepas. Semoga saja perawatannya jadi lebih baik lagi nih teman-teman. Agak-agak kusam ya lantainya. Nah ini ada rute 9, koridor 9, Pinang Ranti, Pluit teman-teman. Jadi cukup panjang nih rutenya. Pinang Ranti itu berada di sekitar Jakarta Timur, terhubung dengan Pluit yang berada di Jakarta Utara, menggunakan koridor MT Haryono, Gatot Subroto, kemudian ke arah utara ya teman-teman. Pemandangan jalur pedestrian yang selesai direvitalisasi di sekitar halte Transjakarta Cikoko, Stasiun Cawang ke arah barat ya, dari barat ke timur ini pemandangannya. Nah ini ke arah Cawang di jalur atau segmen utara ya, Jalan MT Haryono, jalur pedestriannya. Dan kita coba intip juga ke arah stasiun KAI Cawang. Nah ini teman-teman, jadi sudah terintegrasi ya sekarang, menggunakan ada eskalator dan lift. Ini penampakan stasiun Cawang KAI ya, komuter. Di sebelah depan Roda Tempel dalam merupakan komplek perumahan masyarakat Tebet ya. Tebet juga jalur pedestrian sudah cukup baik teman-teman, direvitalisasi di era Pak Anies Baswedan, dan secara masif hampir seluruhnya sudah direvitalisasi jalur pedestriannya, yang merupakan kawasan pemukiman relatif baik ya, medium ya, mungkin kawasan kelas menengah ya. Nah ini penampakan dari lift dan eskalator menuju ke stasiun KAI Cawang. Sudah semakin baik nih teman-teman, masyarakat dimudahkan ya dengan fasilitas publik yang baik. Sementara ini halte BRT Transjakarta, baik yang mengarah ke barat maupun ke timur, di Jalan MT Haryono. Keren ya teman-teman. Mungkin tinggal perawatan dari lantainya agar tidak terlihat kusam. Diselesaikan pada tahun sekitar 2022 lalu teman-teman. Halte BRT Cikoko yang terhubung dengan 3 moda lainnya ya. Ada Transjakarta, ada LRT Jabodebek, dan ada KAI komuter. Nah teman-teman, ini suasana di sekitar halte BRT Transjakarta Cikoko, Stasiun Cawang. Ini pemandangan ke arah barat, mengarah ke Pancoran ya. Dan kita bisa melihat jalur pedestriannya sudah lumayan baik ya. Sudah ada jalur hijau yang ditanami dengan pohon-pohon penghias ya. Dan kita juga bisa melihat ke arah timur. Ini halte BRT-nya teman-teman, Transjakarta. Ada lift juga. Nah ini pemandangan ke stasiun KAI komuter Cawang. Nah sepertinya kalau Dora TPM perhatikan, revitalisasi jalur pedestriannya masih berlanjut ke arah timur. Nanti coba kita jelajahi juga ya teman-teman, sampai mana. Apakah sampai ke arah perempatan UKI ataukah sampai di sekitar
arah Kampung Melayu ya teman-teman. Kita akan lihat nanti. Sudah semakin nyaman. Ini halte integrasi salah satu yang dibangun di hadapan Sedan. Dari sekian banyak halte integrasi ya, ada di Jatinegara dengan KAI Komuter, ada juga di Juanda dengan KAI Komuter teman-teman. Jadi cukup banyak halte integrasi yang dibangun di hadapan Sedan yang terintegrasi dengan terutama stasiun ya dan halte Transjakarta baik BRT maupun non BRT.